Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dita Rake Samba Wisnu Brata, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Badau, Kabupaten Belitung. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi yang akan ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak Ferdiansyah. Assalamualaikum Pak Ferdiansyah. Ya, waalaikumsalam Pak Dita. Ya, jadi Pak Ferdiansyah ini adalah guru yang mengampu di bidang mata pelajaran secara Indonesia, Pak ya? Iya, benar. Iya. Jadi Pak, hari ini kita melaksanakan kegiatan praobservasi yang nantinya kita akan melakukan observasi atau supervisi setelah kegiatan ini, Pak ya. Baik, Pak. Nah, jadi tujuan dari observasi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Pak proses pembelajaran nanti yang dilaksanakan pada saat Pak Ferdi melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, Pak ya. Baik, Pak. Kemudian tujuan dari praobservasi ini adalah persiapan awal sebelum Pak Ferdi nanti melakukan kegiatan observasi, Pak, supaya nanti tujuannya Pak Ferdi itu ada kepercayaan diri, kemudian Pak Ferdi lebih siap untuk melaksanakan supervisi di dalam kelas, Pak. Baik. Ya. Pak Ferdi, ada beberapa hal nih di kegiatan praobservasi ini yang mau saya tanyakan kepada Pak Ferdi, Pak. Yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya ini apa, Pak? Baik, kebetulan untuk kali ini saya mengampu di mata pelajaran saya khususnya untuk materi pokok tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia kala itu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti, yang pertamanya kita nantinya siswa mampu bisa menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa asing atau bangsa Eropa ke Indonesia, yang selanjutnya nanti kita juga bisa mereview misalkan proses kedatangannya, bangsa apa yang dia akan datang pertama kali, sampai nanti ke bangsa apa yang terakhir menjajah di Indonesia. Itu tujuan belajarnya. Nanti siswa juga mampu menganalisis juga bagaimana perlawanan dari kayak bangsa Indonesia dulu, ada pahlawan sebagainya, itu nanti yang akan diharapkan tujuan pembelajaran kali ini ya. Oh gitulah. Baik. Ya, jadi yang kedua ini Pak Ferdi, untuk area pengembangannya Pak Ferdi. Ya, untuk di area pengembangannya nanti insya Allah diharapkan siswa bisa memahami dan menghargai, terutama kan kita dulu tahu bahwasanya begitu banyak perjuangan untuk perlawanan para pahlawan dari bangsa kita. Pengembangan nanti kita bisa menghargai perjuangan para pahlawan di dalam perlawanan terhadap penjajah dan mengembangkan kreativitas di dalam membuat media pembelajaran, atau nantinya ada sedikit pembuatan tugas kelompok dan sebagainya. Nanti sih itu untuk area pengembangannya kita. Oke. Kemudian Pak Ferdi, untuk model pembelajarannya di dalam observasi nanti bagaimana Pak Ferdi? Baik. Untuk model pembelajarannya saya sudah mempertimbangkan, insya Allah nanti untuk model pembelajaran saya akan mengambil untuk discovery learning sih kayaknya. Discovery learning ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya Pak Ferdi, strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Ferdi dalam kelas nanti bagaimana? Untuk strategi mungkin nantinya kita akan berdiferensiasi proses dan konten dengan gaya dan kemampuan belajar siswa masing-masing. Seperti gitu itu ya Pak. Ya. Kemudian untuk asesmennya Pak Ferdi, untuk asesmen di dalam menilai siswa di dalam kelas bagaimana? Ya, untuk asesmen nantinya ada beberapa sih Pak. Nantinya ada yang mungkin di awal nanti penilaian sikap, dan nantinya kita juga akan mungkin seperti biasa kita akan melaksanakan penilaian secara akademik dan sebagainya. Jadi ada penilaian sikap, kemudian evaluasi nanti ya, secara tertulis nanti. Iya, benar. Kemudian untuk sasaran kelasnya nih Pak Ferdi, kelas berapa nanti? Baik Pak, sebenarnya saya kemarin cukup bingung sebenarnya untuk menentukannya, karena di SMK 1 Badau ini cukup antusias siswanya, tapi saya tertarik untuk mengambil di kelas 11 BDP. Karena saya rasa dengan siswa yang cukup antusias cocok untuk nantinya menerapkan apa yang sudah saya rencanakan ini. Kemudian Pak Ferdi, untuk observasi nanti kapan Pak Ferdi kira-kira waktu pelaksanaannya? Mungkin insya Allah besok sih Pak, besok hari. Besok ya, hari Rabu. Jam ke-5 ke-6 nantinya Pak. Jam ke-5 jam ke-6 berarti setelah istirahat pertama Pak Ferdi ya? Iya benar Pak. Oke Pak Ferdi.
Nah, yang terakhir Pak Ferdi, hal apa yang Pak Ferdi dapat dari percakapan praobservasi kita siang ini, Pak? Baik Pak, mungkin hal yang bisa saya dapat mungkin banyak sekali sih Pak, terutama besok kan saya akan melaksanakan observasi. Dengan adanya diskusi pada sore hari ini bisa lebih menambah wawasan saya, biar besok lebih matang lagi, biar besok lebih siap, lebih percaya diri lagi untuk menghadapi proses observasi. Mungkin kalau lebih itu Pak ya. Iya. Baik. Ya Pak Ferdi, demikian praobservasi kita siang ini. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Baik. Berarti untuk kegiatan observasinya kita laksanakan besok di hari Rabu jam ke-5 dan 6 ya? Iya, insya Allah. Nah, kemudian setelah kegiatan observasi Pak, yang terakhir adalah nanti ada kegiatan pasca observasi. Baik. Nah, nanti pasca observasi itu sudah kita jadwalkan dengan pengajar praktik saya. Iya. Kita laksanakan di hari Kamis ya, Kamis pagi nanti. Baik, Pak. Untuk waktunya bisa diinformasikan kembali ya. Baik. Nah, nanti jadi nanti kita bertemu dengan pengajar praktik saya, nanti kita sama-sama melaksanakan kegiatan pendampingan CGP, kemudian juga beserta kegiatan pasca observasi. Baik Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Dita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, bertemu lagi dengan mata pelajaran Bapak. Di sini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah. Sebelumnya, silakan duduk tempat masing-masing. Ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Seperti biasa, dua kakak absen terlebih dahulu ya. Adel, ada, Adi, Agung, Aila, Anggi, Deja, Aska, Emil, Farid, Ferdi, Ikan, Inar, Julian, Lili, Meldi, Elisa, Mary, Eliana, Azril, Yuvita, Ehar, Sardiansa, Selly, Sultan Agung, Zahra. Oke, masuk semua ya. Oke, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu terkait dengan materi kita. Materi kita di kali ini, untuk kali ini ialah membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Dulu di waktu SMP kita pernah belajar sejarah, tapi dalam bentukan umum. Dulu ada namanya IPS terpadu ya. IPS terpadu di dalamnya itu ada cakupan ekonomi, sosiologi, geografi, dan yang terakhir adalah sejarah. Nanti kita akan mempelajari mata pelajaran ini. Sebelumnya, Bapak mau tanya, kolonialisme dan imperialisme. Dulu bangsa apa yang pernah menjajah, kata Bapak Ibu gurunya dulu di SMP, yang kurang lebih 350 tahun? Bangsa apa? Atau negara apa yang pernah menjajah bangsa Indonesia dulunya? Ada yang tahu? Oke, Belanda. Belanda ya, cukup lumayan lama. Oke, selanjutnya aku mau tanya dulu. Bangsa apa yang pernah menjajah bangsa Indonesia atau Nusantara namanya kayak itu? Yang pertama tadi Belanda. Yang kedua, Portugis. Selanjutnya, Spanyol. Selanjutnya, lagi? Ada lagi? Oke. Ada?
kekayaan alam yang ada di Indonesia kala itu. Oke, selanjutnya, kenapa sih ada kolonialisme dan imperialisme dulu itu yang dilaksanakan oleh bangsa Barat? Itu disebabkan oleh dua aspek ini. Yang pertama, ada yang namanya penyebabnya ialah Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani, atau biasa kita kenal dengan sebutan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman, ada itu sebutannya. Yang kedua, adanya revolusi industri dan Renaissance. Ya, oke, kita bahas dulu dari yang bagian yang pertama, di mana di bagian pertama penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa itu ialah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi Bapak jelaskan secara pertanyaan di sini. Dulu, contohnya, misalkan bangsa Indonesia kali ini, kan dulu katanya emang terkenal dengan penghasil sampah. Itu dibawa melalui jalur ini dia. Di jalurnya, nah yang ini melewati Konstantinopel, atau di sini sudah masuk wilayah, sudah lewat ke kekuasaan atau wilayah Turki ya. Jadi misalkan dari sini, dari wilayah Nusantara melewati Cina sampai ke Turki. Nanti dari Turki ini dia nyebrang ke wilayah Eropa. Nah, kala itu Konstantinopel ini dulunya bebas mau berdagang atau apa sebagai pusat perdagangan. Namun ketika Konstantinopel ini ditaklukkan oleh Turki Utsmani, akhirnya dengan pemerintahan yang baru, dengan kekuasaan baru, yang awalnya lahirnya perdagangan tadi akhirnya terhambat. Dan semisalkan Bapak contohkan, ada petani dari wilayah Mangga melalui Badau sampai mau Nganjuk, hanya ada satu jalur itu saja. Kalau seandainya di Badau dikuasai oleh pendudukan yang baru, misalkan dengan kekuasaan yang baru, misalkan ada raja dan sebagainya, akhirnya nantinya tak boleh katanya oleh Badau sebagainya. Akhirnya pasokan yang di Tanjung tadi akan terhambat. Itu juga yang terjadi di Eropa kali itu. Dengan adanya penyebab Konstantinopel jatuhnya ke tangan Utsmani tadi, pasukan Eropa yang awalnya lancar perdagangannya di Eropa akhirnya terhambat. Itulah yang menyebabkan lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Oke. Selanjutnya, penyebab yang kedua adalah adanya revolusi industri dan Renaissance. Perubahan peralihan dari yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia diganti dengan menggunakan tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Misalkan Bapak contohkan, misalnya si Deja pengusaha menjahit baju, yang awalnya bajunya dijahit secara di tenun, namun setelah ditemukan teknologi mesin, akhirnya dia membuatnya pakai mesin. Otomatis yang awalnya bahan bakunya sedikit, dengan istilahnya produksinya sedikit, dengan di mesin akhirnya produksinya banyak kan. Otomatis juga membutuhkan SDA, sumber daya alam. Misalkan dia menggunakan bahan baku dari serat sutra. Nah, maksudnya produksi sutranya harus meningkat. Akhirnya ini juga yang menyebabkan produksinya harus banyak juga ya. Oke, itu tadi dua penyebab yang melatar belakangi kenapa munculnya kolonialisme dan imperialisme di Eropa kala itu. Yang pertama tadi jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua adanya revolusi industri dan Renaissance ya. Oke, Bapak lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Di sini tadi kita menjelaskan bahwasanya tadi para pedagang dari
Jadi dulu seperti Asia, Asia Tenggara dan Indonesia itu disebut dengan sebutan nama dunia timur ya. Oke, dia melewati jalur ini. Nah, jalurnya jalur apa namanya? Jalur sutra. Jalur sutra adalah jalur perdagangan yang menghubungkan Chang'an, ibu kota Cina kala itu ya, dengan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi kala itu, atau biasa kita sebut dengan sebutan Byzantium ya. Itu dia yang menyebabkan dulunya munculnya kolonialisme dan imperialisme. Oke, selanjutnya di sini di sana juga ada latar belakang yang ketiga penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ada namanya gold, glory dan gospel. Ini biasa disebut dengan sebutan 3G atau 3G. Gold itu adalah mencari kekayaan. Jadi bangsa Eropa itu seperti bangsa Belanda datang ke Indonesia atau datang ke Nusantara itu tujuannya ialah untuk mencari kekayaan. Dia ingin mengeksploitasi atau mengambil sumber daya alam dari bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara itu untuk nanti dibawa ke wilayah Belanda dan diperjualbelikan lagi. Yang kedua ada mencari kekayaan. Dia ingin memperluas wilayah kekuasaan atau istilahnya memperluas wilayah kekuasaan. Yang ketiga, menyebarkan agama Kristiani. Umumnya kala itu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol adalah pemeluk agama Kristen, ya. Dan yang keempat, adanya teori polisentris, di mana ini maksudnya adalah matahari sebagai pusat tata surya dikemukakan oleh Kopernikus yang menyatakan bumi itu bulat. Nanti akan kita bahas ada sebuah cerita, nantinya ada dua bangsa, yang satunya berada ke arah barat dan satunya berada ke arah timur. Tetapi setelah bertahun-tahun akhirnya mereka bertemu di wilayah Nusantara atau bertemunya di wilayah Maluku kali itu. Nanti kita akan bahas di next slide ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, paham? Alhamdulillah. Baik, Bapak lihat sampai sejauh ini kayaknya masih ada yang belum fokus dan sebagian ada yang ngantuk. Bapak punya ice breaking, nanti namanya pensil magic ya. Bapak punya game nantinya. Jadi ini anggap saja sebagai pensil. Kita bermain untuk fokus dan menguji konsentrasi kalian kan sebenarnya. Jadi kalau seandainya pensil dibuatan ini, pensil ini Bapak gerakan pergi ke sini, ke kiri Bapak, kalian harus berlawanan di sini, ya. Kalau seandainya ini ke sini, kalian ini ya, kalian akan begini semua nanti. Kalau ini kalian di belakang, kalau ini di depan, kalau ini di belakang, paham? Oke, semuanya silakan bagi. Kalau nanti ada yang berfokus, kita ya. Oke, semuanya silakan bagi di meja masing-masing. Oke, semuanya. Oke, sudah. Di masing-masing mejanya. Oke, semuanya. Bapak di depan. Ini anggap saja pensil magic. Kalau tadi Bapak biar ke sini, kalian ke sini. Fokus semuanya ya. Kalau ini ke sini, ke sini. Nah, kalau ini ke sana. Nah, kalau ini ke sini. Nah, oke, paham? Tujuannya biar kalian tidak nyangkut pada pertemuan Bapak kali ini. Oke, semuanya sudah siap? Oke, kita akan mulai. Kalau ada yang salah, kita akan ajak maju. Sudah siap? Ya.
aman? Belum ada yang salah, tapi kan kita ke sini. Oke, masih aman. Kalau ke sini, kayaknya udah ngantuk ya. Ke sini lagi. Oke, oke, silakan duduk lagi. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, alhamdulillah fokus. Oke, kita kayaknya udah kalian ngantuk lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana di sini akan Bapak terangkan lagi terkait dengan kolonialisme dan imperialisme tadi. Oke, sebelumnya ada yang tahu Bapak sebut dulu nih, apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme itu apa? Ada yang belum paham ya? Tapi ada yang belum paham kan? Apa ya? Apa Julian? Menguasai satu daerah. Iya, sudah cukup benar. Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk Julian. Oke, jadi sini kolonialisme. Kolonialisme itu bahasa koloni atau pemukiman ya. Di mana secara umumnya kolonialisme itu adalah upaya yang dilakukan oleh negara penguasa untuk menguasai suatu daerah untuk mendapatkan sumber daya atau menguras sumber kekayaan negara yang dikuasainya tadi. Itu definisi dari kolonialisme. Biasanya dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Contohnya seperti apa? Seperti yang pernah menjajah bangsa kita, Spanyol, Belanda, Portugis, dan Inggris. Negara tersebut berhasil menguasai negara lain juga bangsa. Panggilan untuk seluruh kekuasaan. Ya, silakan. Sekali lagi panggilan untuk seluruh kekuasaan. Agar keluar dulu sekarang. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kalau paham, kita akan melanjutkan ke penjelasan yang berikutnya, di mana tadi kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya akan Bapak bahas ialah terkait dengan imperialisme. Imperialisme itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang namanya imperialisme kuno. Apa aja imperialisme kuno? Itu dilaksanakan sebelum atau sebelum era revolusi industri. Adanya dengan untuk mencari kepentingan menjaga jajahan tadi yang menjelaskan. Ada 3G, gold, glory, dan gospel aspeknya. Di gold itu dalam hal ini berkaitan dengan politik mekanisme, ya. Glory itu berkaitan dengan kejayaan, gospel berkaitan dengan misi menyebarkan agama Nasrani. Ini contohnya pernah dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Ya, itu dia. Kalau imperialisme modern itu terjadi setelah revolusi industri tadi. Adanya dorongan mencari kepentingan ekonomi, keinginan negara untuk memenuhi kebutuhan industrinya, di mana negara jajahan sebagai sumber penghasil bahkan mentah dan tempat pemasaran hasil industri. Itu dia imperialisme modern. Contohnya seperti apa? Yang pertama sangat ialah Inggris, Prancis, Belanda juga pernah menjajah dua ini ya. Jerman, Italia, dan Jepang. Itu dia imperialisme modern. Ada dua, kuno dan imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno tadi dilaksanakan oleh Spanyol dan Portugis. Kalau imperialisme modern itu dilaksanakan oleh Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Italia, dan yang terakhir bangsa Jepang. Oke? Oke, kalau sudah kita ke yang berikutnya. Nah, ini dia.
hapus dulu, biar kalian jelas untuk menelaah atau menganalisis tulisan yang ada di depan. Baik, di sini ada Bapak paparkan, ada yang namanya perjanjian Tordesillas. Ini ada perjanjian yang melibatkan dua bangsa Eropa, yaitu bangsa apa? Spanyol dan bangsa Portugis. Iya, benar. Dua bangsa yang paling maju kala itu. Mereka di sini memiliki armada yang kuat atau di mana perlengkapan kapal yang canggih dan peralatan navigasi. Akhirnya mereka bisa mengarungi samudra kala itu. Oke. Di sini apa sih isi perjanjian Tordesillas ini? Isinya adalah perjanjian ini diadakan di Tordesillas di Spanyol sana ya, pada tanggal 7 Juni 1494. Adapun isi perjanjiannya adalah tentang pembagian pelayaran, di mana katanya bangsa Portugis itu memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur. Sementara itu, kalau bangsa Spanyol itu dia memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah mana? Ya, kalau ke timur tadi ini wilayahnya bangsa apa? Portugis. Ini Portugis. Ini kan ada garis nih. Nah ini wilayah batasnya. Nah, ini kan ada Afrika, Amerika, Asia, ini Amerika juga, ini Australia. Kalau bagian sininya jadi bangsa Spanyol. Nah, inilah nantinya bangsa Portugis kan berlayarnya ke sana. Kalau bangsa Spanyol berlayar ke sini. Tiba-tiba dua negara ini yang awalnya berlayarnya berbalik ini ya, satu di sana, satu di sini, berlawanan arah dia. Namun nantinya dia ini, dua bangsa ini bertemu di wilayah Nusantara kali itu. Awalnya Portugis dulu nyampai di wilayah Nusantara, Indonesia Timur kali itu. Tak lama habis itu, Spanyol juga nyampe. Berkatanya, kamu di sini, kamu juga di sini katanya. Kita kata satu di sana, satu di sana. Nah, inilah juga nantinya ya mempelopori adanya namanya pilar bumi itu. Nanti kita akan bahas. Ya, nantinya mereka ketemu di wilayah Indonesia Timur. Oke, hapus terlebih dahulu biar kita enak belajarnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya. Isinya ada dua. Pembagian Arab Raya kalau bangsa Portugis ke timur, kalau Spanyolnya ke barat. Ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke penjajahan Portugis yang pertamanya. Bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali mempelopori penjelajahan samudra kala itu. Di mana kala itu di bawah pimpinan Bartolomé Dias. Yang kedua ada Vasco da Gama. Yang ketiga ada namanya Alfonso de Albuquerque. Ya, silakan masuk. Oke, ini dia layarnya. Dari sini dia melayar ke sini artinya. Nah, nanti kita lihat, kita bahas satu-satu. Apakah nantinya Vasco da Gama ini dia sampai ke wilayah Nusantara atau belum? Bartolomé Dias ini sampai mana? Alfonso ini sampai mana ya? Sudah siap kita belajarnya? Sudah? Sudah? Oke. Kita bahas ke yang bagian pertama dulu. Bartolomé Dias atau sebut saja kita sebut dengan nama Pak Dias ya. Yang simpel ya. Beliau ini memulai penjelajahan samudera untuk menemukan di mana letak atau di mana tempat penghasil rempah-rempah itu pada tahun
1488. Di mana rutenya beliau berlayar dari Portugis dan sini nih. Sampai nih kita sini tuh. Pada tahun 1498 karena sangat ombak katanya mau besar nih. Terpaksa Bartolomé Dias mendarat di suatu tempat atau di ujung selatan benua Afrika. Tempat tersebut kemudian dinamakan dengan sebutan Tanjung Harapan. Ia tidak melanjutkan penjelajahannya, tetapi memilih bertolak kembali ke negaranya, kembali ke Portugis tadi. Jadi bapak ini nih dari sini berangkat Portugis ke sini, hidayahnya dari sini dia sampai sini nih. Ini kan benua Afrika, ini Eropa, ini Asia, ini Australia. Kalau ini ya. Jadi dia sampai di sini, katanya ombak, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke wilayah asalnya atau ke negara asalnya, ke Portugis ya. Nah, itu yang dilaksanakan oleh Bartolomé Dias pada tahun 1488. Nah, kalau yang bapak itu tadi, ini dia Vasco da Gama. Selama 4 tahun, di tahun 1497, beliau ini ditunjuk lagi untuk menjelajahi samudra atau tujuannya ialah untuk menemukan di mana tempat penghasil rempah-rempah. Beliau berangkat dari ibu kota Portugis, Lisbon, di sana sampai ke pantai barat Afrika nih. Sampai di sini, di sini. Lanjut lagi ke sampai ke tempat tadi. Nah, tempat Pak Dias tadi yang tempat ya. Lanjut lagi sampai ke pantai timur ini, sininya. Nah, di sini Samudra India, dia melewati Samudra India dan mendarat di Kalkuta. Kalkuta itu di mana? Di India. Oke, kita bahas. Tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Kalkuta dan juga Goa di pantai barat India di sini. Setelah beberapa tahun tinggal di India tadi, orang Portugis ini ternyata baru menyadari bahwasanya India itu ternyata bukan tempat penghasil rempah, bukan. Tujuannya dia kan tadi ingin mencari tempat penghasil rempah. Nah, dipikir sama orang Portugis tadi, India ini emang tempat, ternyata belum. Mereka mendengar bahwa Malaka ada namanya Kerajaan Malaka, merupakan tempat atau kota pusatnya, pusat perdagangan rempah-rempah, tapi hanya sebagai pusatnya perdagangannya. Oleh karena itu, dipersiapkan lagi ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque ya. Agak ini namanya ya. Mungkin bapak dulu, bapak masih sekolah dulu, dan bapak masih SMA. Kalau ingat nama ini langsung ingat, oh penjelajah dari bangsa Portugis, Vasco da Gama, Bartolomé Dias, itu 3 tokoh dari bangsa Portugis. Jangan lupa nih ya. Itu dia. Oke, kalau sudah sampai yang di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, maaf. Alhamdulillah. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di mana tadi sudah pasangkan tokoh yang berikutnya adalah Alfonso de Albuquerque ya. Nah, ini dia. Dengan armada lengkap, Pak Alfonso ini berangkat untuk menguasai Malaka. Malaka ini dulunya pusatnya perdagangan rempah-rempah yang berasal dari wilayah Nusantara itu ya.
Pada tahun 1511, armada Portugis ini berhasil dia menguasai Malaka. Portugis juga mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara berikutnya yang disebut juga sebagai tanah India atau tanah India ya. Selama di Malaka, mereka mengadakan hubungan dengan kerajaan Pajajaran dan menandatangani perjanjian dagang pertama lada. Jadi saham menyebutnya emang tidak ada kan? Siapa sih nih? Ada bapak tadi saham, tadi lada. Ya ada ya. Hati-hati yang dijaga sama Jepang ya. Salah Jepang. Portugis ya. Enggak, kali tidak ada lagi. Selanjutnya, persekutuan bangsa Portugis di Pajajaran dikhawatirkan atau ya oleh kerajaan Demak. Akhirnya Demak berhasil mengusir Portugis dan dari Sunda Kelapa. Orang Portugis pun segera mengetahui tempat barunya. Ada namanya Mutiara dari Timur, yakni rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara, khususnya Kepulauan Maluku sebagai sumber penghasil rempah-rempah kala itu. Selama beberapa tahun 1512, Portugis ini sampai di Maluku, sampai di sini tepatnya di Ternate. Mereka disambut dengan baik oleh kerajaan Ternate tadi, karena kerajaan Ternate ingin meminta bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Jika kalau di konsen itu biasanya ini kan ada namanya Ternate dan nanti deh biasanya kalau di konsen itu yang belakang ya ada gambar pulau gunung itu, nah inilah gambar gunung Ternate dan gunung ada kalau kalian lihat ini ya. Oke, sampai di sini Portugis menjalin hubungan dagang cengki kalau Malaka itu ya dengan Kesultanan Ternate dan mendirikan namanya Benteng Sao Paulo sebagai apa? Sebagai tanda Portugis sebagai tanda bahwasanya Portugis sudah pernah sampai di sana dan lainnya untuk melindungi Ternate dari serangan musuh. Itu dia. Nanti ternyata setelah itu muncullah bangsa Spanyol sampai ke wilayah Maluku tadi. Kita bahas di next slide nantinya. Sebentar ya, waktu dulu. Jelas. Oke, kalau sudah kita ke yang berikutnya. Ini tadi sekilas tentang bagaimana Portugis itu perjuangan bangsa Portugis itu untuk nyampai ke wilayah sini ya. Tadi dari Portugis dia berlayar dari sana cuma sampai sini. Saya juga ada Vasco da Gama berlayar ke sini cuma sampai sini. Nah, yang ketiganya tadi Pak Alfonso baru nyampai ke wilayah Malaka. Di Malaka yang terakhir akhirnya berlayar lagi ke timurnya sampailah di Maluku. Itu dia ya. Oke, kalau sudah kita ke next yang berikutnya. Ada bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini sama di misinya untuk mencari rempah juga. Mencari rempah. Kita awalin dari tokohnya. Tokoh ya mempelopori atau ini masuknya bangsa Spanyol di Indonesia ya. Yang pertama itu ada nama tokohnya Christopher Columbus, bukan Columbus di bukunya Menjelita ya. Nanti Mbak mau lihat kasusnya Mbak boleh dipindah ya. Yang kedua ada Bapak sendiri ya, Ferdinand, bukan Ferdinand itu ya, Ferdinand Magellan, keren ya. Dua tokoh ini ya mempelopori masuknya bangsa Spanyol ke wilayah Indonesia kali itu. Oke, kita masuk yang pertama. Dari sini masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Spanyol memulai penjelajahannya tahun berapa?
sampai ke sini. Ternyata sampai di Filipina setelah berapa tahun ya? Tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik. Namun, Fernando Magellan tadi, pemimpin ekspedisinya ternyata terbunuh karena terjadinya peperangan di Filipina sana. Ya, awalnya disambut baik, namun lama-lama terjadi peperangan dia. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi, dan ternyata mereka sampai di Maluku. Maluku tadi padahal sudah dikuasai oleh Portugis. Nah, inilah yang melatar belakangi tadi adanya kaum Dayak ke timur, aku Dayak ke barat, apa tiba-tiba bertemu di sini? Nah, inilah intinya yang melatar belakangi adanya penelitian bahwasanya bumi itu maka terkenal nanti ya, tepatnya di Indonesia. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Tidore karena Tidore akan menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate yang kala itu di bawah bantuan bangsa Portugis. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis tadi. Sebab apa? Karena Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan, maka terjadilah konflik antar kedua negara itu. Portugis ingin menuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas tadi, yang katanya kau belajar ke timur, maksudnya ke barat, tapi tiba-tiba nantinya bertemu di sini, gitu ya. Oke? Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Portugis dan Spanyol tadi melaksanakan perundingan Zaragoza. Adapun isi perundingannya ialah pembagian bumi menjadi dua wilayah ya. Portugis pertama memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke timur sampai dengan Maluku. Spanyol memiliki kekuasaan dari Meksiko ke arah sampai dengan Filipina. Oke semuanya, kayaknya masih ada yang kurang fokus. Kita bagi dulu. Dan kita akan untuk memetik badankan. Kita bicara kita ya. Semuanya silakan tarik nafas dalam. Hembus ya. Agi ngantuk ya. Agi ya. Kalau misalkan setelah badannya boleh disenam dikit. Nah, dipegangkan badannya. Oke? Oke. Selanjutnya silakan duduk lagi. Oke, di pertemuan kali ini Bapak mau bagi tugas kelompok, ya. Bapak mau bagi tugas kelompok, di mana nantinya akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Silakan bagi hitung seperti biasa 1, 2, 3 untuk belakang sampai sini, ya. Nanti kalau sudah silakan duduk mengkelompoknya sesuai dengan kelompoknya ya. Ada 3 kelompok. Kelompok 1 di sebelah kanan, 2 di tengah, 3 di samping kanan Bapak ya. Paham? Ada 3 kelompok. Dimulai dari Sati, silakan. 1, Julian 2, 1, 3 ingat. Jadi 1 Sultan 2 3 1 ya. Oke, semuanya silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 di sana, kelompok 1 di sini, kelompok 3 di sini. Nanti materinya akan Bapak jelaskan setelah kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, silakan berdasarkan semuanya. Oke, sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti
kelompok sana menjelaskan apa itu penelitian sejarah ya. Awal yang ini menjelaskan tentang ini ya. Nah ini. Nah kalau yang kelompok ini dia menjelaskan materinya tentang ini tadi. Nah ini ya. Ya. Udah ya. Ini dia ya. Nanti silakanlah membantu kelompoknya itu kelompoknya. Silakanlah bantu juga menjelaskan atau membagi misalkan ini menjelaskan tentang apa artinya atau ini tentang apa sebagainya. Misalkan yang laki-lakinya bagian putih-putihnya yang sama bagian nempelnya, kalau itu bagian tulisnya ya. Kalau sudah silakan tunjuk 3 temannya untuk perwakilan maju ke depan sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Paham? Oke, sip. Nanti Bapak kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, sudah siap? Silakan dikerjakan. Kalau mau ada yang ditempel-tempel, silakan. Kalau ada yang ditulis, silakan. Ya. Kalau mau ada yang mau dibaca, mau jelas, silakan baca. Kalau ada yang mau jelas lagi, tanyakan ke bawah. Ya. Nah, baca dulu baca. Ya, silakan. Mau menempel. Ya, apa? Oke, sudah. Ya, ditempel lah. Kalau mau ditempel sebelah sana, ini mau dibikin biasa, biar kita bikin biasanya. Kalau cewek-cewek itu maunya yang nanti kalau ada seandainya materinya kurang jelas, kurang detail penjelasannya tadi, boleh yang Bapak gunakanlah handphonenya untuk menunjang kegiatan belajarnya. Oke? Oke, silakan dikerjakan abang-abangnya, ditempel ya. Oke. Oke, sudah? Sudah selesai, waktunya sudah habis untuk melaksanakan pembuatan tugas kelompoknya. Sekarang Bapak mau minta masing-masing kelompok nantinya perwakilan untuk maju ke depan. Kayaknya Bapak lebih Bapak bukan mau ini, tapi Bapak penasaran dengan hasil kerja kelompok kedua ini ya. Setuju nggak? Kalau dia maju duluan. Setuju. Silakan perwakilan kelompok kedua siapa aja? Ini ya, tiga. Silakan maju depan sini. Nanti silakan dijelaskan hasil kerja kelompoknya. Nanti dijelaskan kami perwakilan dari kelompok berapa. Sini akan dijelaskan apa hasilnya ya. Kalau salah jangan salah juga. Oke, semuanya mohon diperhatikan. Temannya di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok mereka. Silakan Agung dan kawan-kawan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sebagai ini. Kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Agung Nugroho. Perkenalkan nama saya pertama. Nama saya. Ini kami akan menjelaskan manfaat sejarah. Mempelajari sejarah memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Memahami identitas, 2. Memahami peristiwa terkini, 3. Mengetahui peristiwa masa lalu, 4. Menjadi warga negara yang berwawasan, belajar dari kesalahan, terinspirasi, mengembangkan pemahaman tentang dunia, membuat kritis dan peka terhadap lingkungan sejarah.
memetik nilai-nilai keberanian, kejujuran, kerjasama dan tekad. Memahami identitas sejarah dapat membantu memahami identitas bangsa. Memahami peristiwa terkini sejarah dapat membantu memahami peristiwa yang terjadi saat ini. Mengetahui peristiwa masa lalu. Sejarah dapat memberikan pengetahuan tentang peristiwa dan dijadikan kejadian yang terjadi di masa lalu. Menjadi warga negara berwawasan. Sejarah dapat membantu menjadi warga negara yang berwawasan. Belajar dari kesalahan. Sejarah dapat mengajarkan untuk belajar dari kesalahan. Terinspirasi. Sejarah dapat menjadi sumber inspirasi dan inspirasi untuk menjalani kehidupan di masa depan. Mengembangkan pemahaman tentang dunia. Sejarah dapat membantu memahami tatanan dunia saat ini yang dibangun dari sejarah panjang kehidupan dunia. Membuat kritis dan peka terhadap lingkungan sejarah. Sejarah dapat membuat seseorang menjadi kritis dan peka terhadap lingkungan sejarah. Memetik nilai-nilai keberanian, kejujuran, kerjasama dan tekad. Sejarah dapat mengerjakan nilai-nilai keberanian, kejujuran, kerjasama dan tekad. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Agung dan kawan-kawan? Tidak? Oke, kalau tidak silakan tutup saja. Tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan untuk Bapak Agung dan kawan-kawan ya. Bapak di sini punya karyanya cukup kreatif ya. Ada logo Bank Taninya, gambarnya, ada bukunya cukup bagus ya. Tadi cukup juga buatannya kayak dulu. Oke, sudah. Baik, hari ini kita sudah tadi mempelajari apa itu kolonialisme, imperialisme, sampai tadi sudah membagi kelompoknya, kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Kiranya banyak hal hari ini yang kalian dapatkan, banyak hal wawasan yang bertambah pada kalian. Sampai kali ini, adakah yang mau menyampaikan sedikit tentang hal yang sudah dipelajari ini? Oke, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan pemaparan dari kelompok 2. Dia atau mereka mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Untuk selanjutnya, silahkan susun meja seperti tadi dan kalian duduk di tempat kalian masing-masing. Silahkan duduk di tempat masing-masing. Oke, sudah. Sudah pergi ke tempatnya masing-masing? Sudah. Oke, yang ada mejanya, ada buku di bawah mejanya, silahkan diambil. Nanti, oke. Ya, dijaga kebersihan kelasnya. Oke. Kiranya materi kita pada pertemuan kali ini sudah panjang Bapak jelaskan. Tadi mulai dari kolonialisme itu apa, imperialisme itu apa, tadi udah dijelaskan penyebabnya apa, sampai ke penjajahan mereka
kita sering penjajahan mereka di wilayah Nusantara. Kiranya hari ini Bapak minta satu siswa untuk memberikan gimana perasaannya atau gimana tanggapan dan komentarnya terkait pembelajaran kita pada siang hari ini. Ayo, siapa yang mau memberikan komentar? Oke, baik, Ayla, silakan berikan komentarnya. Oke, sepertinya ini apakah panjang komentarnya? Biasanya ya. Udah ditulis malah ya. Jangan. Silakan. Komentar saya hari ini, belajarnya tuh seru, Alhamdulillah. tapi agak sedikit menegangkan. Ya, apa kayaknya terganggu banget? Apa gimana? Bikin kalian tidak santai di kelas? Oh, itu kan yang jadinya nggak tahu jadi tahu, wawasannya nambah, pengalaman nambah banyak gitu kan Pak. Jadi untuk hari itu seru. Oke, kasih tepuk tangan untuk Ila ya. Oke. Akhirnya Bapak merasa pembelajaran kamu sudah habis. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti mana kiranya kalau seandainya ada yang belum jelas, ada tadi kurang paham, tapi belum berani ditanyakan ke Bapak, boleh ditanyakan langsung ke Bapak ke dosennya, atau bisa cari di Google. Media pembelajaran kan banyak, ada di YouTube, TikTok. Kalian kalau lagi anak SMK kayak gini biasanya ke TikTok atau di YouTube sebagainya, silakan baca, lihat, tonton. Kalau tanya Bapak silakan. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak akhir pembelajaran pada siang hari ini. Sampai di sini kalau ada salah kata Bapak minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indri, Pak Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana 2 hari yang lalu kita sudah mengadakan pra observasi. Kemarin sudah kita melaksanakan juga observasinya. Kemudian hari ini adalah tahapan pasca observasinya Pak Ferdi dan Bu Indri ya. Adapun tujuan dari pasca observasi kali ini yaitu agar pengembangan kompetensi dalam mengajar di kelas itu lebih maksimal Pak ya. Nah, kemudian kita lebih tahu medan yang kita kuasai di dalam kelas, kemudian kesiapan kita sebagai guru mengajar di kelas bagaimana, kemudian sejauh mana keberhasilan kita mengajar siswa di dalam kelas gitu Pak ya. Terutama kompetensi kita sebagai guru. Nah, Pak Ferdi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Ferdi. Bagaimana Pak perasaan Pak Ferdi ketika melaksanakan kegiatan observasi kemarin, Pak? Baik, terima kasih Pak Tita. Ya. Jadi setelah selesai melaksanakan kegiatan observasi kemarin, awalnya ketika sebelum melaksanakan kegiatan observasi itu saya agak sedikit tegang sih Pak, tertekan juga, malu juga, pertama kali juga ini, sebab pertama kali untuk ikut di kegiatan CGP observasi ini. Tapi alhamdulillah kemarin setelah banyak belajar banyak jadi belajar sana sini, alhamdulillah pas selesai di observasi udah agak santai rasanya. Soalnya kemarin banyak juga sih dapat pengalaman, dapat juga ilmu baru lagi, misalkan terkait dengan di kelas misalnya gini, kita sebagai guru kan terkadang ya namanya belajar sih, kita harus juga belajar sih, belajar lebih lagi. Alhamdulillah sih Pak, udah agak lebih santai rasanya setelah ini ya. Benar. Jadi perasaan Pak Ferdi kemarin setelah saya observasi di kelas agak tegang Pak ya, sama saya dulu juga gitu. Mungkin sekarang juga seperti itu, kalau diobservasi kepala sekolah bawaannya tegang, tapi kalau terbiasa sih lama kelamaan akan menjadi rileks gitu ya. Karena memang kompetensi kita ya guru gitu. Siapapun yang akan mengawasi di kelas bukan jadi hal untuk menghalangi gitu Pak ya. Nah, kemudian Pak Ferdi, untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin
mendengarkan nih cerita Pak Ferdi mengenai area perkembangan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas kemarin, Pak. Baik, kemarin sesuai dengan di awal sebenarnya untuk area pengembangan sesuai dengan materi kan kemarin terkait dengan menjelaskan kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara. Iya. Nah, kemarin untuk area pengembangan diharapkan nantinya siswa bisa memahami dan menghargai, terutama di era sekarang kan di Indonesia udah merdeka, diharapkan nantinya bisa menghargai bagaimana perjuangan pahlawan dulu, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di dalam menghadapi penjajahan. Anak-anak sebagai generasi saat ini bagaimana nantinya mengisi kemerdekaan. Selain itu juga nanti siswa juga bisa mengetahui bagaimana dulu kisah-kisah di era penjajahan gitu sih, Pak. Iya, Nanti jadi juga nanti di akhir kemarin untuk pengembangannya siswa saya minta untuk pembuatan media pembelajaran, tujuannya ialah untuk menunjang pemahaman mereka, menunjang istilahnya pendalaman materi sih Pak, terkait dengan materi yang saya ajar, jadi ada kesinambungan antara yang saya sampaikan dengan mungkin nanti takutnya ada yang saya kelupaan sebagainya. Jadi dengan adanya media pembelajaran bentuk misalkan dan sebagainya di kelas kemarin, siswa bisa lebih mendetail pemahamannya seperti itu Pak ya. Nah, jadi area pengembangannya tuh Pak Ferdi memberikan materi di kelas itu tentang proses masuknya penjajah ke Indonesia gitu ya. Kemudian penjajah-penjajah dari beberapa negara itu yang sudah menjajah Indonesia selama berapa tahun gitu kan. Nah, supaya pemahaman mereka tentang sejarah Indonesia itu lebih mendalam gitu Pak ya. Iya. Kemudian Pak Ferdi, langkah-langkah alur pembelajaran yang Pak Ferdi laksanakan kemarin seperti apa Pak? Baik, untuk langkah-langkah dan alurnya kemarin diawali dengan pembuatan RPP. Dengan ada RPP nantinya kita lebih terstruktur untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah itu kemarin saya masuk ke kelas, di mana di kelas kita seperti biasa umumnya menyiapkan kelas, mengkondisikan kelas. Anak-anak sudah siap, kita juga nantinya pembelajaran mengajar di kelas. Pas di kelas seperti biasa mengecek hadiah siswa, mengabsen, mengkondisikan siswa, misalkan ada yang kurang siap dan sebagainya. Intinya kalau sudah siap kita mulai kegiatan pembelajaran. Di pembelajaran juga kemarin saya siapkan apa sebagainya, speaking sebagian untuk menunjang konsentrasi pembelajaran di kelas gitu. Jadi langkah-langkahnya itu ada pembukaan ya. Jadi menyiapkan siswa supaya lebih siap untuk belajar gitu ya. Ada menyiapkan konsentrasi siswa dulu. Nah, kemudian di langkah intinya Pak Ferdi telah melaksanakan diskusi kelas ya. Sudah. Nah, kemudian ada ice breaking juga ketika mereka jenuh gitu Pak ya. Ada yang ngantuk. Jadi dilakukanlah ice breaking itu tujuannya supaya mereka itu lebih termotivasi belajar lagi Pak ya. Nah, kemudian di langkah penutupnya kemarin ada tugas Pak ya? Iya. Nah, seperti itu. Ada tugas. Baik Pak Ferdi, yang pertanyaan selanjutnya nih. Baik. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak laksanakan di pembelajaran kemarin Pak? Pengembangan kemarin sesuai dengan yang saya sudah laksanakan kemarin, sesuai dengan metode model pembelajaran juga sudah saya jelaskan, apa materi sebagainya sudah saya sampaikan dengan luas pemahaman saya dengan mereka. Nantinya diharapkan nantinya siswa juga mengetahui dan memahami materi yang saya sampaikan. Kemarin juga udah dibuatkan tugas gitu, tugas kelompok sudah saya bagi kelompok, dan siswa saya minta untuk melatih kepercayaan diri untuk menyampaikan dan berbicara di depan umum terkait dengan materi yang kami bahas begitu. Iya. Jadi untuk mengembangkan area pemahaman mereka itu Pak Ferdi memberikan tugas, kemudian mereka berkolaborasi sesama kelompok mereka Pak ya. Kemudian mereka belajar untuk supaya berani maju ke depan untuk menyampaikan tugasnya ya, untuk mempresentasikan tugasnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ferdi, apakah strategi yang Pak Ferdi laksanakan kemarin itu sudah berhasil menurut Pak Ferdi? Baik, kalau saya lihat secara keseluruhan
alhamdulillah walaupun di awal sebenarnya agak sedikit belum maksimal, tapi lambat laun saya coba kondisikan di kelas, alhamdulillah sudah berjalan dengan maksimal begitu. Iya. Nah, yang awalnya tadi ada kendala gitu. Iya. Kendalanya seperti apa Pak Ferdi? Kendala berhubung kemarin di sekolah ada pemanggilan orang tua siswa dan paginya juga siswa jam-jam kegiatan olahraga tentatif ya. Jam olahraga ditambah dengan ada pemanggilan orang tua siswa, mungkin konsentrasi mereka agak sedikit terbuyarkan dengan adanya kegiatan tersebut. Ditambah paginya tadi olahraga mungkin kecapean, kecapean. Namun alhamdulillah bisa saya kondisikan. Memang kemarin ada beberapa yang kecapean setelah berolahraga Pak, yang ngantuk dan sebagainya. Mereka merasa bosan karena lelah terus tidak konsentrasi karena ada rapat wali murid juga kan, ada beberapa wali murid itu yang di depan sedang menunggu anaknya di kelas kan. Nah itu termasuk kendala-kendalanya Pak ya. Nah, kemudian hal yang menjadi penyebab Pak kendala-kendala tersebut apa menurut Pak Ferdi kemarin? Mungkin siswa ya seperti tadi saya jelasin di awal, penyebabnya tadi mungkin mereka terpikirkan misalkan habis olahraga tadi olahraganya mungkin terlalu berlebihan hingga nantinya di jam pembelajaran berikutnya agak sedikit keteteran mereka untuk ini fokusnya. Mungkin itu sih yang menyebabkan jadi mahasiswa banyak yang lemas di dalam kelas, ada yang mungkin habis olahraga itu habis makan sebagainya agak sedikit ngantuk, tapi alhamdulillah dengan adanya saya berikan ice breaking tadi dengan model pembelajaran yang saya terapkan, siswa lambat laun berjalannya waktu kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Iya, jadi ada prosesnya. Jadi karena kendala tadi ya mereka olahraga pagi, jadi siangnya ngantuk gitu ya. Berlebihan kayaknya. Iya, berlebihan mungkin olahraganya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ferdi, apa rencana untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi Pak Ferdi? Baik, untuk rencana mungkin nanti di awal untuk kegiatan pembelajaran saya coba untuk pemberian ice breaking di awal sih Pak. Mungkin nanti tadi ada siswa yang ngantuk sebagainya. Kalau diberikan ice breaking di awal, saya pikir bisa memusatkan konsentrasi siswa, terutama nantinya kalau seandainya siswa yang terutama ada yang laki-laki ada konsentrasinya belum fokus, saya coba untuk bermain sedikit sih Pak, bermain sedikit untuk ini memusatkan konsentrasi itu sih, Pak. Mungkin nanti permainannya di pertemuan kemudian akan saya pikirkan dan saya konsep lebih menarik siswa gitu. Jadi salah satunya cara mengatasi hambatan tadi memberikan ice breaking pada saat awal-awal mau masuk pelajaran Pak ya. Kemudian yang kedua tadi memberikan permainan ada permainan, ada games ya. Iya, permainan yang nantinya menunjang untuk kegiatan pembelajaran sih. Misalkan saya biasanya pembuatan ada kayak sejenis puzzle dan sebagainya, ada kayak domino sejarah. Nanti siswa bisa menyambungkan pembelajaran, misalkan nantinya materi ini saya buatkan domino, jadi mereka menyusun gitu. Tujuannya untuk biar mereka fokus gitu. Selain itu juga bisa melatih mereka untuk berrelasi ya. Kemampuan berrelasi mereka lebih terlatih gitu Pak. Kerjasama ya pastinya. Keterampilan berrelasinya Kemudian yang terakhir nih Pak, kapan Pak Ferdi mulai melakukan perbaikan atas hambatan-hambatan yang terjadi kemarin Pak? Baik Pak, insya Allah untuk perbaikan saya sedini mungkin perbaikannya dimulai dari saya, misalkan nantinya dan nanti di kelas di pertemuan selanjutnya, mungkin di kelas selanjutnya saya mengajar, insya Allah kalau ada kendala seperti itu akan saya lihat, saya kondisikan untuk berjalan lebih maksimal lagi begitu. Jangan sampai nantinya kejadian siswa yang kurang kondusif dan sebagainya terulang lagi di kelas saya begitu. Jadi gitu ya untuk kapan mulainya mungkin bisa bertahap Pak Ferdi ya, dari mulai pembelajaran yang akan datang dan seterusnya, kemudian dievaluasi tentunya Pak Ferdi ya.
Baik Pak Ferdi, terima kasih sudah bekerja sama dengan saya, sudah melakukan kegiatan dari mulai pra-observasi, kemudian dari kegiatan observasi, dan sekarang ini kegiatan yang pasca observasi. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak berhenti di sini saja Pak Ferdi ya. Nanti untuk selanjutnya kalau Pak Ferdi misalkan butuh pendampingan dari saya atau sebaliknya saya perlu pendampingan dari Pak Ferdi, kita saling berkolaborasi gitu ya, melakukan coaching istilahnya ya. Nah, jadi ada pendampingan kalau salah satu dari kita ada kesulitan dalam mengajar di kelas ya, kita dampingi gitu Pak Ferdi ya. Baik, terima kasih Pak Ferdi dan Bu Indria selaku pengajar praktik. Demikian kegiatan pasca observasi kita, mudah-mudahan dapat berguna bagi diri kita maupun berguna untuk sekolah yang kita ampu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.